Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks ceramah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.6 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Kita akan belajar mengenai struktur teks ceramah dan aspek kebahasaan teks ceramah. Seperti teks lainnya, teks ceramah memiliki struktur yang membangun. Bagian-bagian pembangun struktur teks ceramah meliputi pembuka atau pendahuluan, isi, dan penutup. Pembuka atau tesis berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Sedangkan isi rangkaian argumen berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembukaan atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Kemudian ada penutup atau penegasan kembali, merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, sehingga agar diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu, bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Ini adalah salah satu contoh teks ceramah. Kalian bisa membacanya di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 halaman 93. Berikut ini adalah contoh analisis struktur teks ceramah. Bagian pertama ada pendahuluan. Bagian ini berada di awal paragraf. Bagian ini mengenalkan permasalahan utama atau tesis, yakni tentang menurunnya kesatuan berbahasa masyarakat. Bagian kedua ada isi. Bagian ini berada di paragraf keempat. Teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicaraan tentang menurunnya kesatuan berbahasa masyarakat. Bagian terakhir ada penutup. Bagian ini berada di paragraf ke-11. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan, sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Sebagaimana jenis teks lainnya, teks ceramah juga memiliki karakteristik tersendiri dari segi kebahasaan. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama seperti aku, saya, atau kami. Teks ceramah seringkali menggunakan sapaan yang ditunjukkan kepada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. 2. Menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah yang muncul dalam teks ceramah biasanya seperti sarkastis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa, dan eufemistis. 3. Menggunakan kata-kata argumentasi atau sebab akibat. Misalnya,
jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Menggunakan kata-kata perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, berbeda halnya, dan namun. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. 5. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, itu tadi materi kedua kita di bab teks ceramah. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Bunida berikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan gapailah cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.